Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putri Amanda dari kelas 3C, Program Studi Administrasi Negara. Di video ini, saya akan menampilkan hasil dari presentasi saya mengenai materi bab 5, Sistem Pembinaan Karir. Sistem pembinaan karir. Pembinaan PNS ini dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja, sistem kepegawaian untuk pengangkatan seorang dalam suatu jabatan, didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai, sistem karir, dan sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Selanjutnya, manajemen pegawai negeri sipil. Pengertian dari manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, serta kewajiban kepegawaian. Fungsi-fungsi dari manajemen PNS ini meliputi perencanaan atau formasi PNS, pengadaan PNS, pengembangan PNS atau diklat PNS, penilaian PNS, DP3 dan pengujian kesehatan PNS, penghargaan seperti kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Dan yang terakhir, pemberhentian dan kesejahteraan, seperti pemberhentian, pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, formasi PNS. Pengertian dari formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dari formasi PNS ini agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Jenis formasi PNS terdiri dari dua, yaitu formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Nah, formasi PNS daerah ini terbagi lagi menjadi tiga. Formasi PNS daerah provinsi, formasi PNS daerah kabupaten, dan formasi PNS daerah kota. Di dalam penetapan formasi PNS terdapat dua, yaitu formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Dalam formasi PNS pusat, setiap tahun anggarannya ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala BKN. Lalu formasi PNS daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota setiap tahun anggarannya ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selanjutnya adalah penghasilan. Penghasilan adalah hak atas gaji CPNS yang bersangkutan secara nyata yang melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor atau satuan kerja. Bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang bersangkutan berangkat ke tempat tugas, dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila seorang PNS menduduki jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Potongan gaji ini, setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut. 4,34% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan 3,14% untuk iuran tabungan di hari tua. Hal ini tercantum berdasarkan Kepres nomor 56 tahun 1974. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan PNS. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang berbunyi untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Pengertian Diklat PNS sendiri adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan. Tujuan umum Diklat tertuang pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Terdapat 4 poin. Yang pertama, meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan. Yang kedua, menciptakan adanya pola pikir yang sama.
Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik. Dan yang keempat, membina karir PNS. Sasaran dari diklat ini adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis diklat, terdapat 2 jenis diklat, yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.